selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini kita bakal membahas 6 aplikasi yang wajib dimiliki oleh orang Indonesia di Taiwan. Episode ini 6. Terus by the way gimana, rambut baru gue bagus gak? Langsung aja yang pertama, Google Translate. Nah, Google Translate ini udah bagus banget dipakai karena dia bisa cek gambar, langsung translate itu langsung dengan cepat. Jadi kita pas cek menu udah langsung tahu, oh ini lagi ngomongin apa, atau ini tulisannya apa dalam sekejap. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa ditranslate Google Translate. Jadi yang lebih sedikit kelas berat, kayak misalnya perumpamaan, ataupun misalnya kayak 4 kata berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kalau di Google Translate kan kalau diterjemahkan aneh banget. Biasanya kita bakal pakai ini adalah kamus. Nah, sekarang zaman udah bagus, nggak perlu pakai ini lagi. Ini dulu pertama kali gue belajar Mandarin belum ada aplikasi itu, gue pakai ini kayak kamus gitu. Tapi sekarang di handphone udah ada, namanya aplikasi Plek. Jadi dia tuh kayak kamus tapi yang elektronik, langsung bisa diakses pakai handphone. Jadi sangat kemajuan teknologi ya, luar biasa banget. Oke, yang kedua, Bus Tracker Taipei. Jadi ini tuh biasa aplikasi yang gua pakai untuk misalnya mau kemana, gimana cara perginya. Tapi kalau Bus Tracker Taipei ini, kalau misalnya iPhone, katanya sih tulisannya semuanya full Mandarin, keriting semua. Tapi kalau pakai Android, ini semuanya ada tulisan Inggrisnya, jadi kita gampang bantu. Terus selain itu, kalau kalian naik MRT, kalian nggak perlu ribet cari petanya, karena di aplikasi ini juga ada. Jadi simpelnya seperti ini, dan kalian tinggal klik misalnya kalian dari mana mau kemana, caranya gimana, kalian tinggal lihat ujung ke ujung directionnya udah bener, nah kalian tinggal ikutin aja. Ini review singkat ya mungkin. Yang ketiga, aplikasi sambil belajar sambil nonton. Yang pertama kayak misalnya Netflix, Mango TV, aplikasi yang seperti aplikasi mendengarkan sambil belajar. Ini adalah aplikasi yang belakangan gue coba challenge diri gue untuk pakai, yaitu kayak Google Podcast atau misalnya Spotify, tapi dengerinnya yang full Mandarin. Ini benar-benar aplikasi sambil belajar gitu. Terus ada juga yang namanya aplikasi live streaming kayak Uplive atau Live Me. Ini karena tidak di-endorse, semuanya gue sebutin yang biasanya gue pakai, dan ini benar-benar gue pakai, ada di handphone gue. Terus yang keempat, aplikasi belajar. Nah, aplikasi belajar Mandarin ini sebelumnya kan gue udah jelasin yang biasanya gue pakai, kayak aplikasi live streaming, aplikasi nonton, aplikasi mendengarkan, kayak gitu kan. Nah, kalau aplikasi belajar, kemarin ini gue dikasih tahu sama salah satu teman gue juga baru tahu, yaitu namanya adalah Duolingo. Tapi aplikasi ini adalah aplikasi yang Mandarinnya versi China, versi disederhanakan, jadi bukan full Mandarinnya Taiwan. Jadi kalau kalian mau belajar pakai itu, ya silakan. Tapi kalian akan belajar yang sederhana. Tapi kalau untuk yang belajar versi tradisional, gue belum ketemu. Tapi kalau kalian tahu, silakan kasih tahu di kolom komentar ya. Yang kelima, aplikasi Indogo. Jadi Indogo ini adalah aplikasi yang sangat membantu gue untuk kirim uang dari Indonesia ke Taiwan, ataupun misalnya kalian merantau gitu seperti gue, dan kalian pengen belanja, kalian bisa pakai aplikasi ini. Kursnya juga tinggi, uang pasti sampai, aman, terpercaya, dan resmi. Oke. Di sisi lain, aplikasi ini juga bisa untuk belanja online. Misalnya kalian pengen beli makanan Indonesia yang kalian lagi kangen, snack, minuman, makanan, biskuit, dan lain-lain, itu bisa dibeli pakai aplikasi itu. Selain itu guys, gue juga kerja di situ. Jadi ini promosi tapi bukan di endorse ya, tapi menurut gue ini aplikasi yang sangat membantu. Jadi gue kerja di samping itu. 3 tahun yang lalu belum ada aplikasi ini, jadi benar-benar merintis. Terus sekarang udah ada aplikasi ini, semakin praktis lagi kita kalau mau belanja. Terus kalau misalnya gue ngomong kerja di sini, maksudnya adalah ini pengalaman pribadi sih. Gue pengen jadi orang yang bermanfaat, bisa bantu teman-teman BMI, TKI yang kerja pabrik, pokoknya orang Indonesia di Taiwan bisa untuk kirim uang. Selain itu, buat kita yang kangen dan misalnya ada teman-teman yang gak bisa keluar rumah gitu ya, menurut gue aplikasi ini juga sangat membantu untuk pesan barang. Jadi bisa dikirim ke rumah, bisa juga diambil di minimarket. Tapi jangan sedih kalau misalnya kalian gak bisa
atau nggak tahu cara tulis alamat, kan alamatnya bahasa Mandarin gitu ya, keriting semua, itu aplikasi minimarket tuh sangat membantu sekali ya menurut gue ya, karena kalian tinggal bayar uang DP-nya gitu di minimarket, terus barangnya akan diantar ke minimarket yang kalian bayar DP-nya itu. Jadi kayak gak usah ribet-ribet tulis kalau misalnya kalian gak bisa tulis alamat Mandarin ya. Ya selain itu gue seneng banget di sini gue bisa dengan leganya ngomong kalau gue seneng bekerja di perusahaan Indonesia di Taiwan, karena gue berasa gue bisa membantu teman-teman yang merantau yang dulu seperti gue. Kayak aduh jadi sedih. Kayak mau nangis gue. Ya pokoknya menurut gue yang namanya merantau pasti ada suka dukanya, pasti tidak mudah. Terus menurut gue ketika gue kerja di sini ya gue berharap gue bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman Indonesia di Taiwan atau teman-teman Indonesia yang baru mau ke Taiwan. Ya semoga saya bisa menjadi inspirasi buat kalian. Oke, lanjut. Yang keenam, aplikasi yang membuat kalian hidup lebih mudah. Ini tidak disponsor. Ingat, ini tidak disponsor. Uber Eats dan Foodpanda ini adalah dua aplikasi itu kayak di Indonesia tahu lah yang warna hijau itu. Iya yang itu. Jadi kalau misalnya transportasi umum kan biasanya sampai jam 12 malam. Nah, pernah juga tuh gue pernah pulang jam 1 atau jam 2 subuh, kan udah gak ada transportasi umum gitu ya, karena kasihkan ngobrol lupa waktu. Aplikasi yang keenam ini adalah aplikasi Uber. Jadi Uber ini ya transportasi kayak taksi online. Terus kalau misalnya belakangan kan corona nggak gimana pengen keluar nih, gue biasanya pakai Uber Eats ataupun Foodpanda. Jadi dua aplikasi ini yang ya seenggaknya menjaga social distancing. Kalau misalnya gue lagi malas keluar, lagi hujan gitu ya, biasa gue pakai aplikasi untuk pesan makanan. Siap saji yang pesan, berapa menit kemudian datang bisa langsung makan. Oke, itu aja 6 aplikasi yang wajib dimiliki oleh orang Indonesia di Taiwan. Nggak wajib sih, ini kayak 6 aplikasi yang gue sarankan buat kalian karena gue sendiri juga pakai. Dan video ini tidak disponsor oleh pihak manapun, tapi semoga kalian dapat informasi yang informatif di video ini. Oke, kalau kalian tahu atau kalian ada revisi mengenai 6 aplikasi tadi atau ada tambahan, silahkan kasih tahu gue di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finesia. Bye-bye.